Dops, Pams, udah 4 tahun nih kuliah di kampus tercinta ini. asli. 4 tahun, kurang lebih lah. 4 tahun kurang lebih. Asemnya ada, Banyak. manisnya oke Ada lah. juga. Pahitnya? Tapi nggak apa-apa, Dok. Mau asem, mau manis, mau pahit, itu namanya pengalaman hidup. Asli. Pengalaman hidup aja selama kita kuliah di kampus ini, Nah, itu yang ngewarnain kehidupan kita sehari-hari kan. Nah, makanya kayaknya seru juga buat kita coba throwback lagi ke belakang gitu. asli. Selama 4 tahun udah ada apa aja yang kita lewatin bareng-bareng. Karena itu ya, ngomong-ngomong throwback, kita bernostalgia gitu kan. Kita bernostalgia selama 3,5-4 tahun lah, 4 tahun lebih lah. Udah 4 tahun Sekarang lebih tuh bulan Mei kan ya? Mei. Berarti kalau misal mau dihitung 4 tahun pas, bulan Agustus. Bulan Agustus. Ya bentar lagi lah. Mulai dari maba, enggak maba deh. SMA, lulus SMA. Iya. Mei segitu. lulus SMA berapa tahun? 3 lah. 3 tahun? Enggak, maksudnya umur. Oh, gua lulus SMA berarti umur 18, 17, 18-an lah ya. kurang lebih 17, 18 lah. Nah. 18 lah. Umur 17, 18 tahun, manusia nih disuruh milih mau langsung kerja. Kan gitu ya pilihannya. Orang-orang sekarang mau langsung kerja, atau bahkan ada yang mau nikah langsung, atau mau kuliah. Nah, orang mau nanya nih, kenapa milih kuliah? Kalau gua sebenarnya kenapa gua mau kuliah karena emang pastinya dari keluarga pengennya gua kuliah ya. Oke. Pengennya gua kuliah dan kampus tercinta kita ini kan negeri ya. Kebetulan di keluarga gua mulai dari bokap gua, nyokap gua, tante gua, om gua semua dari bokap sama nyokap itu belum ada yang kuliahnya negeri. Oke. Gitu. Jadi termasuk sepupu-sepupu gue yang lain ya. Jadi pas itu gua rasa coba deh. Meskipun secara ekonomi mungkin gue mampu ke swasta ataupun ke kampus-kampus yang lain gitu ya, yang nggak perlu mati-matian fight harus UTBK dulu. UTBK. Sekarang udah ganti. Kita kan dulu SBMPTN. Oke. Terus yang satu SNMPTN. SNM. Sekarang kan jadi SBMPTN. nah, sekarang beda lah pokoknya. Ya sekarang itulah. beda. Mana apa jalur masuk apa? SBMPTN. PTN. UTBK berarti kan UTBK. tes. Tes. Lu? Sama. Oke. Sama. Fighter. Gak main kita jalur-jalur rapat gak main. Nah, dari situlah gue pengen, ayo dah gue coba dulu fight supaya ngeringanin beban orang tua juga. Dan disitulah gue, oke, kayaknya harus kuliah di negeri. Gitu. Sama sih, kalau misalkan kita coba throwback ke belakang gitu. Karena rata-rata ya, ngomong-ngomong kan orang SMA swasta dulu, main negeri. Swasta. SMK. Oke. SMK. Di mana? Di Depok. Di Depok. Di Depok. Nah, orang tuh SMA swasta kebetulan. Bandung Coret. Bandung Coret. Swasta Bandung Coret. Terus karena bukan berarti mendiskreditkan atau mengkerdilkan, tapi rata-rata di lingkungan orang gitu, orang-orangnya lebih memilih untuk oh ya langsung kerja aja. Okay. Atau kalau misalkan yang cewek-cewek, oh ya udah nikah aja lah gitu. Cuman karena memang pertama gak ada dorongan sama sekali dari keluarga. Kalau orang gak ada dorongan sama sekali dari keluarga. Apakah memang harus kuliah kah? Atau apa gak ada. Cuman karena apa ya? Mungkin orang itu orang yang kayak pengen nyoba hal yang baru, terus gak bisa diem gitu. Walaupun memang kerja juga nggak diem ya. Iya. Gitu. Tapi pengen mencoba hal baru dan ingin memperpanjang masa pendidikan orang gitu. Makanya kenapa ngambil kuliah gitu. Oke. Nah, Dok, kita selama kuliah juga ketemu banyak teman-teman yang Asli. Unik-unik. Asli. Ketemu banyak teman-teman yang bahkan pas awal gua ketemu ataupun kenal sama dia,
itu gue nggak tahu dia bakal jadi apa nantinya. Cuman sekarang ada yang emang fokus banget, dia suka banget olahraga, ada yang fokus banget ke olahraga, ada yang suka banget sama hobinya foto ataupun jadi penyiar, udah ada yang jadi, Dok. Gue nanti pengen ngenalin ke lu teman-teman yang kayak gitu juga. Oke. Semoga lu juga bisa kenalin lah. Ada. Pastinya orang ada. Ada teman orang yang dia itu aktif banget jadi aktivis kampus. Kan sekarang banyak tuh orang yang bilang, kalian belum lengkap menjadi seorang mahasiswa kalau kalian belum pernah turun aksi katanya. Oke. Karena kebetulan hari ini kita syuting nih, Pams. Tanggal 1 Mei ya, 1 Mei, May Day, Hari Buruh Hari Buruh Internasional. Jadi ini adalah hari yang memang bersejarah gitu. Nah itulah tadi, banyak teman-teman yang memang latar belakangnya macam-macam, pilihannya juga beda-beda, orangnya yang abstrak ada, yang Betul. lempeng-lempeng aja ada. Betul. Gitu. Karena ngomong-ngomong kita temenan ya, banyak banget orang-orang yang bilang, katanya kalau misalkan kita hidup itu harus panjang umur, Mams. Tapi ternyata panjang umurnya itu bukan kita umurnya sampai 80, 90. Bukan yang nggak mati-mati. Bukan gak mati-mati, bukan kita punya rawa rontek, bukan. Cuman, selama kita masih diobrolin di tongkrongan, nama kita terus-terusan disebut, nama kita terus-terusan disampaikan ke orang-orang lain oleh teman-teman kita, Nggak kita di dilupain situ lah ya. panjang umur, tidak dilupakan. Oke. Nah, caranya agar tidak dilupakan adalah untuk mencari kawan Kawan baru. Makanya kawan-kawan semua di sini, gua dan Dops bakal mimpin acara ini, program baru ini, dan kita kasih nama Kawan Baru. Kita sambil nostalgia nih. Oke. Kita sambil nostalgia. Balik lagi ke awal kita masuk kampus. Momen yang paling lu suka pas awal kampus apa? Gue duluan tapi ya. Boleh. Apa coba? Kalau gua, selama gua kuliah di kampus ya hampir 4 tahun, momen yang paling gua nggak lupain itu adalah pas masa-masa PBAK. PBAK. Pengenalan budaya Akademik akademik kampus. Kenapa gue suka banget pas PBAK? Karena gue tuh ngerasa ya, pas PBAK itu kampus nih beda banget. Oke. Pas kita udah masuk kuliah, berjalan kelas dan lain-lain tuh udah beda banget. Gue ngerasa kalau misalkan, mungkin kawan-kawan juga pernah nonton Iya. Monster University ya. Monster University. Usma Kappa. Kappa. Itu dia. Dan juga vibe-nya tuh udah kayak lobby game gitu. Di sini ada yang tiba-tiba ada maskot, Ada maskot. Di sana tiba-tiba boxing. tiba-tiba di sana boxing. Ada yang main basket, Asli. ada yang tiba-tiba, kalau lu masih inget ya, ada yang tiba-tiba rebanaan atau apa gitu Iya. Ada tuh. Iya. pas awal-awal masuk kampus, dan itu jadi pengalaman core memory gue selama kuliah. Asli. Gue suka banget di situ karena kenalan sama teman-teman baru juga kan pas itu, sama teman-teman baru dari berbagai budaya yang beda-beda, dari asal yang beda-beda juga. Asal yang beda-beda. Ada yang dari Padang, Ada. Luar kota ada. Luar kota ada. Dalam kota Dalam ada. kota Yang ada. deket banget ada. Bahkan ada yang dari luar negeri juga kan. Ada. Cuman nggak sama kita lah. Ya beda. Gitu. Itu salah satu yang gua suka banget. Kalau lu apa? Awal kuliah. Kalau orang itu suka banget. Sebenarnya PBAK itu kan kayak kalau di SMA kawan-kawan sih kayak mos atau ospek gitulah. Nah, orang juga sebenarnya suka hal yang sama, yang memang tertanam lah gitu. Ospek juga, cuman tingkat jurusan. Oke. Itu orang paling suka ospek tingkat jurusan karena ini mungkin Itu juga gue berkesan sih. berkesan kan? Sejurusan soalnya kita. Iya. Karena kita itu kan suka diomongin tuh, Pams. Kadang-kadang mahasiswa itu masa-masa saat manusia itu masih kanvasnya polos katanya. Masih putih tuh, kita kalau beli kanvas putih tuh. Betul. Terus pas tadi mana bilang kita coba ada PBAK tuh kayak lobby game gitu. Ini kalau misalkan kawan-kawan lihat di belakang kayak ada bendera-bendera yang in frame.
ini tuh bener-bener apa ya? By the way ini tuh kayak Orda gitu teman-teman. Kayak organisasi daerah, kayak tadi tuh ada yang dari Padang katanya. Ada perkumpulan orang-orang yang dari Padang yang kuliah di sini. Yang dari luar negeri ada yang perkumpulan orang-orangnya juga. Itu sama kayak kawan-kawan kalau di game milih clan, Betul. milih guild, role, ada yang jadi knight, jadi archer, Ada yang jadi wizard, jadi wizard tuh, witch, healer. ada nih. Ini kawan-kawan ada temen di belakang kamera sana yang jadi healer dia kerjaannya. Jadi Kalau lu apa, Dil? Kalau lu apa? Kebugaran. Tanker. Karena darahnya paling tinggi. Yeah. Darahnya paling tinggi berarti Pak Adil. Nah, balik lagi ke ospek tingkat jurusan. Kalau tadi analoginya sebuah kanvas, karena jadi kita tuh kayak diwarnain gitu, Pams. Yang awalnya polos-polos aja, kita jadi punya satu ideologi gitu. Kita jadi punya satu kebanggaan tersendiri ketika memang kita masuk jurusan atau fakultas. Itu yang memang benar-benar berkesan kalau buat orang gitu. Gue juga pas awal-awal masuk kampus tuh, yang nggak bisa gue lupain ya. Dulu kan kita pas masuk kampus pertama ya masih maba lah, masih ade-adean. Iya. Masih ade-adean. Si cutting-cutting ini kadang-kadang suka ya kita disuruh apa kita ngikut aja gitu. Nih lagi ada demo di sini. Iya. Ayo pada ikut. Ikut dikasih tahu nanti ditempatin di mana bla 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 segala macam. Jadi pengalaman juga kan. Ini karena berbarengan juga sama Hari Buruh. Hari Buruh, May Day. Kita nge-record ini, kita syuting hari ini itu tanggal 1 Mei ya. Oke. 1 Mei. Itu juga jadi salah satu pengalaman gue pas awal masuk tuh diajakin cutting buat ikutan aksi. Aksi apa? Waktu itu aksi apa? Gue tuh pokoknya total ya. Total selama kuliah itu mungkin ada 5 kali turun aksi. Cuman yang paling gede mungkin lu juga ikutan, gue nggak tahu ya. Coba nanti lu cerita. Yang isu yang gede pas itu gue ikut, satu RUU TNI. Terus pas Hari Buruh tahun 2023 pokoknya kalau nggak salah, gue juga ikutan tuh. Sama yang terakhir pemilu, ingat gak? Indonesia Gelap. Gue juga ikut. Sama beberapa kali lagi itu gue ikut turun, tapi karena pada saat itu gue lagi magang kan. Kita magang lah, disuruh liputan, nyari-nyari isu. Oh ada demo-demo juga, gue ikut turun di situ. Cuman ya sebagai pers kan jatuhnya. Iya, pers. Cuman kalau yang ikut ngebarengin teman-teman yang lain gitu, kawan-kawan yang lain dari kampus, ya yang paling gede satu RUU TNI, sama itu Indonesia Gelap itu. Belum lama lah. Ya, tahun lalu mungkin ya. Sekitar enggak 2024 lah. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Itu pengalaman yang unik juga. Tapi ngomong-ngomong soal aksi, orang juga sama nih. Karena tadi termakan bahasa yang tadi, mahasiswa itu belum lengkap katanya kalau memang belum ikut aksi. Karena kan kita katanya agent of change. Terus kalau misalkan enggak mahasiswa, siapa lagi kayak gitu. Jadi orang juga kebetulan dibesarkan di aksi-aksi demonstrasi lah gitu. Soalnya gue tahu lu lebih sangat-sangat tertarik ke isu-isu sosial kayak gitu kan. Asli. Apalagi kalau misalkan udah berhubungan sama pemerintah, udah berhubungan sama kebijakan-kebijakan yang tanda kutip jadi omongan publik lah. Lu fokus banget ke hal itu. Iya. Nah, tapi kadang-kadang selain tadi, kalau misalkan tadi yang Maya sebutin kan, itu kan isu-isu sosial yang memang nasional lah, eskalasi nasional gitu. Tapi ada juga nih di Bandung, kayak salah satunya saat dulu terkait sengketa tanah, sengketa lahan, Dago Elos, Sukahaji, itu orang turun tuh, orang ikut juga. Berarti lu berapa kali ikut? Kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan dihitung ya, kurang lebih lah. Kalau yang gede-gedenya ya, nggak termasuk kamisan nih kan. Kalau kamisan rutinan. Kalau kamisan kan emang setiap Kamis di kampus kita juga kan ada kan. Kalau kamisan rutinan ada sekitar belasan lah. Bahkan pas orang SMA, Omnibus Law orang ikut juga. Omnibus Law ikutan juga. Tapi nggak tahu apa-apa. Lu jadi anak-anak SMA STM yang masih pakai
seragam yang bawa-bawa. Asli. Itu doang udah kayak ngapain turun? Membela rakyat. Emang apa isunya? Menyuarakan. Emang apa isunya? Adalah pokoknya. Nah, itu pas Iya. SMA itu. Iya. Nah, cuman hal yang memang nggak tergantikan ya ketika memang orang coba ikut ke aksi-aksi kayak gitu. Pertama pastinya temen, kita dapat kawan baru juga. Betul. Kita dapat Karena kawan baru. bukan cuma dari satu kampus doang. Bukan kan? cuma satu kampus dan juga itu homogen. Bukan mahasiswa doang. Iya. Sama Ada masyarakat juga ikut. masyarakat, terus abang-abang atau teteh-teteh dari ojol ada, para pedagang, apalagi sekarang May Day kan gitu. Iya. Nah, itu banyak gitu, jadi homogen. Kita coba sharing, struggle-nya kayak gimana. Apalagi kan, selaku mahasiswa harus kayak, kita harus lihat nih apa yang memang harus kita benahi nantinya, yang sesuai sama disiplin keilmuan kita. Betul. Itu sih yang memang bener-bener kenapa orang suka banget turun aksi gitu. Gue juga, kenapa pada saat itu jadi satu pengalaman yang menarik banget di awal-awal masuk kuliah ya. Ikut aksi itu. Karena dulu pas SMA itu hobi gue kan motret ya. Oke. Hobi gue tuh motret. Kalau potret kan emang banyak alirannya juga. Ada yang motret model, ada yang produk, ada yang street. Oke. Nah, gue tuh suka banget sama aliran fotografi yang street fotografi. Kenapa gue suka? Karena kalau street fotografi tuh kita nggak nyiapin apa-apa mau motret tuh. Spontan aja. Iya. Gua motret ke terminal, gua motret ke pasar, gua motret ke misalkan gue ke jalan gitu ya, jalan aja ada sesuatu yang gua anggap menarik untuk dipotret, ya gua potret gitu. Gua motret ada bapak-bapak yang lagi kayaknya mungkin dia taksi online gitu ya. Dia ke taksi online lagi istirahat di mobilnya. Terus dia tidur gitu ya, kakinya keluar jendela, nah itu gue potret. Jadi gue tuh suka menangkap kalau street photography tuh raw-nya kehidupan di masyarakat tuh kayak gimana. Makanya pada saat gue masuk kampus, banyak isu-isu yang di highlight sama teman-teman mahasiswa. Nah itu tuh jadi ketertarikan juga buat gue. Apalagi kalau misalkan supaya kawan-kawan baru yang lain juga tahu gitu kan. Kita di kampus jadi mahasiswa itu kan bukan hanya sekedar kita nimba ilmu doang kan. Betul. Tapi ada 3 pilar utama. Betul. 3 pilar utama yang memang setidaknya kita tahu dan pahami dan kalau bisa kita terapkan gitu kan. Di salah satu poinnya, di poin ketiga itu dari Tridharma Perguruan Tinggi juga kan adalah untuk pengabdian kepada masyarakat gitu. Jadi kita punya ilmu dapat dari kampus, kita bisa berkontribusi di masyarakat dalam bentuk apapun ya. Apapun. Nggak mesti KKN kan. KKN itu salah satu lah. KKN itu bentuk konkret sebenarnya. Bentuk konkret. Kuliah kerja nyata ke masyarakat. Kan. Cuman tidak hanya sebatas itu gitu. Banyak hal yang bisa kita lakuin. Makanya gue tuh pernah dikasih tahu juga ya sama cutting kita, sama orang tua gue juga, bahwasannya kalau udah jadi mahasiswa tuh setidaknya ikut sekali aksi. Karena aksi itu buat mahasiswa ya, itu kayak romantisme yang bakal hanya didapat di kampus. Romantisme kampus. Romantisme kampus itu. Itu cuman apa ya? Lu bisa melakukan itu kalau lu ngampus karena lu belum punya beban besar seperti ya ada juga ya yang ikut aksi kayak dari buruh, dari kelompok-kelompok tertentu, pekerja juga. Cuman kan mereka juga ada tanggung jawab lain ataupun ada beban lain yang juga mereka laksanakan. Sementara kita di kampus kita belajar. Gitu, ini tidak ada. Makanya menurut gua turun aksi itu satu keharusan sih buat mahasiswa. Menurut lu gimana? Kalau misalkan disebut suatu keharusan, sepakat. Suatu kewajiban malah. Karena benar, kalau misalkan tadi Pam sempat ngebahas, kita itu ya tugasnya cuma belajar aja gitu kan, sebenarnya cuma secara formilnya di kampus. Karena buat kawan-kawan juga nih yang memang masih menimbang-nimbang, kuliah apa enggak gitu nanti. Ada perbedaan mendasar antara pendidikan dan pembelajaran. Kasih tahu dong. Kalau misalkan pendidikan, itu selama kita 12 tahun tuh kawan-kawan. Bahkan dari TK ya? Dari TK bahkan lebih dari 12 tahun. Itu kita pendidikan tuh. Karena kita diajarin bagaimana caranya 3S. S pertama? S pertama senyum.
Oke. Salam, sapa, 5 berarti, sopan santun, santuy, itu. Kalau gue cuma 3. Apa? Itu doang. Oh ya, itu Sapa, dah. salam itu. Ah, ya, dah. Nah, balik lagi ke pendidikan dan pembelajaran, itu pendidikan. Makanya kenapa kawan-kawan kalau misalkan gak masuk nih, kenapa gak masuk Alpa? Oh, coba tanya orang tuanya. Kalau di kampus gak akan kawan-kawan, gak bakal ditanyain. Mau nggak masuk 1 semester, 1 tahun mah, ya udahlah. Yang butuh nilai siapa? Kan kita. Betul. Yang memang butuh pembelajaran siapa? Kan kita. Kalau nggak masuk, siapa yang rugi? Kita. Itu pembelajaran. Justru dosen malah, ya dia nggak masuk, yang gua ajarin malah nggak sebanyak itu. Ya, Malah walaupun kalau misalkan kita nggak pukul rata ya, ada aja dosen yang memang mereka nanyain ya. mendidik juga gitu. Mereka peduli terhadap kita, misal sakit kah? Atau misalkan amit-amit kecelakaan kah? Atau gimana? Ada juga yang peduli gitu. Iya. Nah, karena memang tugasnya kita pembelajaran, apalagi ada tridharma perguruan tinggi gitu. Yang pertama tuh kan pendidikan pembelajaran. Yang kedua itu kan penelitian tuh teman-teman beres belajar, teman-teman teliti. Terus bagaimana manifestasinya gitu. Ya, pengabdian kepada masyarakat gitu. Karena percuma kita belajar, percuma kita dapat ilmu banyak, cuman buat kita sendiri ngapain? Betul. Kan banyak banget nih ujian-ujian di luar gitu katanya. Ada ujian-ujian kehidupan lah, ujian-ujian di kampus lah. Hidup yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani katanya. Kalau gue ada satu quotes yang gue ketangkep banget tuh dari Tan Malaka. Gue lupa persisnya kayak gimana, cuman kurang lebih kalau kaum terdidik itu merasa dirinya lebih tinggi dari masyarakat gitu ya. Setelah banyak hal yang masyarakat berikan kepada kita gitu. Ya, apalah gunanya pendidikan tersebut gitu. Ya kan? Makanya penting banget buat bahkan semua orang sih, terkhusus mahasiswa ya. Termasuk mungkin kawan-kawan juga yang akan masuk ke perguruan tinggi untuk mengcapture banyak hal di lingkungannya teman-teman masing-masing gitu, dan jadi disuarakan lah keluar kayak gitu. Sama ini nih, satu lagi kawan-kawan. Kalau misalkan tadi bilang kan kayak pengabdian kepada masyarakat, itu kan kita bersosial. Betul. Namanya kita manusia, bisa hidup sendiri. Nah, nggak bisa lah. Kita mati nih, kawan-kawan meninggal nanti, ngubur sendiri, nggak akan. Namanya kita makhluk sosial, ya berarti harus bersosial. Betul. Namanya kita mengabdi kepada masyarakat, berarti kita bersosial terhadap masyarakat, mencurahkan apa yang kita pelajari gitu selama 4 tahun lah kurang lebih. Di kampus juga kawan-kawan nanti harus bersosial, karena yang orang lihat ya, Pams. Tapi ya kawan-kawan bisa ngebantah lah, atau bahkan mana juga bisa ngebantah gitu. Orang tuh lihatnya nggak mayoritas lah, ada beberapa yang memang mereka itu memilih untuk ya udah aja, nggak usah bersosial di kampus mah. Toh yang bayar uang kuliah tunggal orang tua orang misal katanya, yang memang belajar orang, yang capek orang, ngapain capek-capek harus cari temen, ngapain capek-capek harus berorganisasi misal, contoh kan itu yang memang santer banget gitu di kampus. Atau kalau misal organisasi udah nggak terlalu menarik, ya ikut kegiatan-kegiatan yang kayak di kampus nih, apapun kan banyak. Ya, unit kegiatan mahasiswa kah? Ada yang kayak dari seninya, ada Dari yang olahraga banyak gitu. Nah, rata-rata tuh udah aja mending pulang gitu, ngapain? Tanpa alasan yang jelas ya. Kalau misalkan kawan-kawan kayak sambil kerja atau apa, mantep, asli. Itu gue respect banget sama, karena banyak juga kan teman-teman kita yang kuliah sambil kerja, bahkan dia bayar uang kuliahnya nggak dibayarin orang tuanya. Asli. Itu gue respect banget sih. Hormat, sumpah. Karena itu dia menyadari bahwa dia adalah makhluk sosial. Coba kenapa dia kerja? Karena dia peduli terhadap orang tuanya. Betul. Lagi-lagi adalah sosial. Makanya kalau teman-teman kayak ya udah netral aja kayak nggak pengen ikut ke sana, nggak pengen ikut ke sini. Ingat teman-teman, netralis itu beda tipis sama apatis teman-teman. Nggak peduli tuh, nggak peduli kayak teman orang lagi susah nggak ditolongin, teman orang lagi ini nggak ditolongin, teman orang lagi butuh bantuan tenaga nih, entah itu organisasi, entah itu pekerjaan, bodo amat lah. Itu teman-teman jadi apatis, dan menurut orang ya Pams, apatis, mahasiswa yang apatis itu adalah dosa besar. Karena ya dia tidak peduli dengan kondisi lingkungan dia gitu. Makanya kenapa ketika memang kita menjadi seorang mahasiswa masuk kampus, ya bersosial. Kalau menurut mana gimana?
Kalau menurut gua karena tadi lu udah kasih mungkin pandangan lu soal bersosial kayak gimana, jangan netral atau gimana gitu ya. Kalau gua balik lagi sebenarnya tadi ya, kan pilar ketiga Tridharma Perguruan Tinggi itu pengabdian kepada masyarakat ya. Maksudnya ya setidaknya kita peduli terhadap masyarakat. Tapi kan masyarakat itu tidak hanya secara luas masyarakat bernegara misalkan atau di lingkungan yang kota atau ya itu masyarakat yang cakupannya besar gitu. Cuman kalau pasti kita akan sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing kan. Setidaknya mungkin kayak keluarga kita di rumah ya kan. Teman kita di kelas atau yang ngekos misalkan tetangga kita di kosan kanan kiri gitu atau teman seangkatan kita itu kan juga bagian dari masyarakat sebenarnya. Jadi terlepas dari kita mahasiswa punya tanggung jawab terhadap Tridharma Perguruan Tinggi itu, ya kita sebagai makhluk sosial pun setidaknya tidak yang acuh tak acuh kepada satu sama lain gitu. Mulai dari lingkungan terkecil kita aja dulu, itu kan. Karena semua hal yang berdampak besar itu kan pasti dimulai dari langkah-langkah kecil. Betul. Bahkan kalau misalkan kita punya temen nih, gue dulu punya pas awal-awal ngampus juga, gue punya pengalaman tahun pertama ngampus semester pertama dong. Semester pertama karena gue dari Depok ya, kuliah di Bandung, ngekos, pada akhirnya dapat uang bulanan dari orang tua, merasa duit gue banyak gitu, merasa duit gue banyak. Begitupun teman-teman gue pada saat itu kan, merasa duit banyak. Wah, jajan ini, makan ini. Dihambur-hamburkan lah itu duit. Setengah bulan. Dari mungkin 1,5. Setengah bulan sisa 300.000. Paceklik langsung ya. Masih ada 15 hari. Dan di situ posisinya di kosan tersebut ya. Itu mungkin ada 5 orang lah. 5-6 orang lah. Yang sama-sama gobloknya gitu. Sama-sama gobloknya. Dan ya kalau misalkan kita mau bertahan sendiri-sendiri gitu ya, mana bisa 15 hari. Asli. Kecuali ya nggak makan misalkan, diirit-irit makannya. Cuman pada saat itu yang kita lakuin, kita kasih, gue masih ingat banget masa-masa itu, kita ngasih nama, itu bulan September, itu September melarat kita kasih nama. Jadi kita bikin kayak tabungan gitu. Celengan. Ada lu nggak sih di situ? Ada kan? Ada. Celengan, masing-masing sisa duitnya kumpulin di situ. Kita atur bareng keuangannya. Nanti ada yang masih punya berasnya pakai punya dia. Ada yang masih punya Indominya pakai punya dia. Terus kita ngeliwat aja gitu, ngampar makan bareng. Dan akhirnya bertahan lah sampai sebulan. 15 hari terakhir 15 hari terakhir itu akhirnya bertahan, dan itu jadi momen-momen yang nggak terlupakan lah. Dan itu bukti bahwasannya iya kita nggak bisa hidup sendiri lah gitu. Bisa hidup sendiri, cuman ya susahnya ditanggung sendiri gitu. Cuman kan kalau kita dibagi-bagi, yang tadi lu bilang di awal, pahitnya juga akhirnya jadi manis kan. Pahitnya jadi manis. Dinikmatin bareng-bareng. Karena aja. sempat ada cutting orang juga Pams ngomong, itu tragedi kan berarti kan sebenarnya. Iya. Ada cutting orang yang ngomong tragedi ditambah waktu itu sama dengan hal yang lucu katanya. Komedi. Jadi komedi. Jadi kalau misalkan kita nginget-nginget tuh, kita pernah ada di titik itu ya. Segila itu, segoblok itu gitu, ngapain ngurus duit gitu. Charlie Chaplin deh. I think ya. Itu Charlie Chaplin tuh. Mungkin dia. Itu Charlie Chaplin. Nah, terus ngomong-ngomong nih, kawan-kawan kalau misalkan ada kawan-kawan yang mikir bahwa takut nggak ditemenin katanya kuliah dan lain, bohong. Nggak bakal. Nggak akan. Kalau misalkan sampai teman-teman mikir nggak akan ditemenin dan lain-lain, nggak akan teman-teman. Karena ini juga kan, karena semua yang datang ke kampus itu nggak punya temen juga. Iya. Out of nowhere, misal nih, bahkan sampai orang pun ada nggak ya yang rumahnya sekitar sini? Nggak ada. Iya. Tapi sekarang kita bisa ngobrol sama Fadil, sama Arif di belakang. Itu kan kita nggak tahu ini dari mana. Fadil dari Jatinangor, Arif dari Purwakarta, Maya Depok, orang Bandung, Coret, batas kota, kenal gitu. Jadi jangan sampai takut kawan-kawan yang kayak takut gak ditemenin, takut ini, karena menurut orang
salah satu tempat yang solidaritasnya itu sangat tinggi, itu kampus, Pams. Buktinya? Gue setuju sih. Buktinya nih ya? Gue setuju. Apalagi di Bandung. Nah, Karena kita ngerasainnya di Bandung ya? di Bandung. Ah. Di kampusnya dulu nih, banyak banget kompetisi-kompetisi kampus, kompe-kompenya kampus lah. Lomba basket, Ya, lomba futsal, betul. sepak bola, apapun itulah. Itu tuh memang kita sosialisasinya, solidaritasnya itu tinggi banget. Militansinya ada banget, kerasa banget, supporteran. Iya. Itu benar-benar kerasa banget, teman-teman. Apalagi tadi yang dibilang sama Pams, karena kita hidup di Bandung, yang memang sekarang kan orang-orang tuh lagi Apalagi bolanya sih. bolanya. Apalagi Ngomong-ngomong bolanya. supporter tadi kan, di Bandung, Persib Bandung. Pasti. Yang memang akhir-akhir ini trennya memang lagi lumayan baik. Kemarin baru menang kan? Kemarin baru menang. Remontada 4-2. Iya. Lawan Bayangkara. Lawan Bayangkara. Setelah di babak pertama agak terseok-seok, tapi alhamdulillah bisa menang gitu lah. Nah, apalagi itu kan, udah iklimnya bola banget. Di kampusnya juga militansinya kenceng banget. Jadi teman-teman nggak mungkin kalau misalkan teman-teman sampai kayak, aduh nggak ada temen, Iya. nggak ada kawan, gimana dong, takut nggak ditemenin, takut nggak ditanya, nggak mungkin. Tinggal gimana dari kitanya tuh pengen ngebuka diri Penerimaan ke kan. orang lain dan juga mau nerima perbedaan-perbedaan itu kan. Nah, Dan ya yang tadi lu bilang Ha. gitu, nggak yang bukan yang acuh tak acuh gitu. Tetap harus kita yang ngebuka diri duluan. Iya. Karena gimana caranya orang mau nge-reach kita kalau misalkan kitanya sendiri nggak mau ngebuka duluan. itu mau bertamu tapi udah digembok duluan. Asli. Kan percuma. Gua tuh nanti coba lu ceritain. Lu tadi main basket ya? Basket, gue basket. Nah, gua tuh di kampus kan sebenarnya bukan yang olahraga banget ya. Gua kalau olahraga ya sendiri lah. Ya. Cuman kalau gua di kampus kebetulan juga karena gua tadi ya tertarik ke fotografi, multimedia lah, video yang gitu-gitu. Gua nyari temennya selain di yang seangkatan sama kita atau sejurusan sama kita, gua tuh kalau di kampus kita kan ada laboratorium Ya, ini ya. komunikasinya Ya, ya. kan. Nah, gua tuh join ke situ. Lo apa? Main ngurus di situ apa gimana? Ngurus, gua- Siaran. Siaran pernah, Oke. bikin produksi-produksian buat Oke. fakultas pernah. Ngurusin yang pelepasan KKN tuh Aha. kan ada biasanya ada Zoom-nya, Iya, ada iya, streamingnya, iya, iya. itu ikut ngebantuin. Dan ya tadi untuk bersosialisasi juga, gue ketemu sama teman-teman yang beda jurusan, bahkan beda angkatan. Ada yang angkatannya mungkin 2-3 angkatan di atas gue gitu. Dan itu apa ya? Banyak lini lah selama kita kuliah buat bersosialisasi gitu. Iya. Nggak mesti yang kalau misalkan ada yang nggak tertarik dengan politik-politikaan gitu misalkan, atau tidak terlalu into dengan yang olahraga-olahraga, Iya. tapi kan juga banyak lini-lini yang lain. Bahkan yang sesuai disiplin keilmuan kita juga banyak gitu kan. Banyak. Lembaga pers mahasiswa, Nah, LPM, ada. Dulu kita juga meskipun nggak sampai beres ya. Iya, meskipun kayak ya emang kita salah itu, Iya. salah kita. Iya. Kalau Tadi lu apa? basket. Emang Basket dari orang awal. nanya kompe banget. Hmm. Basket dulu tuh sempat orang ikutan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus, basket. Tapi karena memang kala itu orang ngerasa kayak kurang cocok lah sama lingkungannya. Bukan berarti orang-orangnya ya, kawan-kawan, cuman lebih ke bentuk penerimaannya gitu. Kita harus kayak ospek lagi, sementara orang udah ospek di jurusan. Iya, jadi iya. kayak mager lah gitu. Udah keburu males ya. Udah keburu malas, jadi udah nggak jadi. Dan ternyata di lingkup paling kecil orang pun, di jurusan pun ada gitu, ada kompenya gitu, kompe basketnya ada. Akhirnya ya orang aktif di situ lah. Hampir sempet 2 tahun ke belakang itu mau ikutan kompetisi itu yang tingkatnya fakultas, universitas. Tapi orang mengesampingkan itu dulu. Karena Orang berorganisasi. oke. Jadi waktunya orang curahkan ke organisasi gitu. Nah, jadi bener kawan-kawan, kayak kita nentuin pilihan kita sendiri aja gitu. Mau fokus di sini, ya sok fokus aja dulu. Atau mau coba dulu ke jalur yang lain, coba dulu gitu. Jadi nggak harus kayak diikutin semuanya atau kayak gimana, malah jadi kelabakan kitanya gitu. Nah, akhirnya nih Pams, by the way, untuk di sekarang nih deket-deket bulan-bulan ini, akhirnya orang ikutan kompetisi basket nanti. Bulan depan lah, belasan. Gue sebenarnya juga mau ikut kompetisi basket dong. Cuman Jari gue bengkok cedera pas latihan. pas lagi latihan.
Jadi ya udah. Iya. Mungkin sekarang saatnya Dops buat bersinar. Time to shine ya, time to shine. Time to Ini shine. last dance. Betul. Ini last dance. Itu sih yang gue seselin tuh, gue selama ngampus tuh belum pernah ikut kompetisi-kompetisi kayak gitu. Cuman ada satu hal lagi juga yang gue belum pernah coba selama ngampus ya, apalagi ngampus di Bandung. Gue tuh pengen banget sebenarnya, karena gue juga suka bola, nonton bola by the way, bukan main ya. Nonton bola, gue suka nonton bola. Gue tuh belum pernah nyetadion. Gue tuh belum pernah nyetadion selama Padahal di Bandung. kampus kita deket banget sama stadion. Iya kan, tuh kandang Iya. yang ini Iya. di situ. Iya, tinggal ke situ. Gue tuh pengen banget sebetulnya. Gue pernah sekali-kalinya nyetadion itu pas kita lagi magang. Itu pun liputan. Itu pun liputan, nggak bareng teman-teman kan. Iya. Gue ngelihat teman-teman yang lain pada dari kampus nih, Oke. rombongan berapa orang gitu ya, Iya. nyetadion, Asik. mendukung Persib. Asik. Jangankan di Bandung, keluar pun mereka kejar. Keluar. Asli. Ke Lampung kemarin. Ke Lampung ya, yang kemarin. Pada banyak, sumpah. Banyak banget. Padahal 1 hari sebelumnya masih ngobrol di kantin. Iya. Gitu. Tiba-tiba pas ngabarin, pada di mana? Aduh, di Lampung katanya ini OTW lagi di ferry, lagi di kapal ferry. Ada. Seru sih. Seru. Itu gue belum pernah. Gue belum pernah nyetadion. Lu pernah nyetadion tapi? Terakhir inget banget pas kecil, Pams. Masih zaman-zamannya kalau misalkan orang nonton Persib itu masih kayak trompet-trompetan tuh tahu. Sekarang kan udah jarang tuh. Sekarang udah jarang. Itu terakhir kali nyetadion itu pas itu. Gue sebenarnya pernah nyetadion. Oke. Pas gue masih umur 1 tahun. Inget tuh. Gue diceritain bokap gue. Oke. Pas itu Persikat Kota Depok Oke. lawan Persikabo. Bogor. Mainnya di Cibinong, di Oke. Bogor. Itu sekali-kalinya gue nyetadion yang bukan magang. Heeh. Dan selama kuliah nggak pernah gue nyetadion. Pengen banget. Tapi tau nggak, orang ada pengalaman lucu perihal stadion-stadionan nih, perihal Persiban. Tapi bukan soalnya stadionnya. Dulu Persib juara 2000 berapa? 14? 14. Oke. 2014. Beres nobar, juara Sriwijaya kali teh. Enggak dong. Persipura. Persipura. Iya, Persipura. Lawan Persipura nobar di kantor Karang Taruna. Menang tuh. Besoknya euforia. Karena rumah orang itu di batas kota Bandung dan Cimahi, itu jadi rute ini, konvoy. Jadi rute konvoy Persib. Jadi rute konvoy Persib. Waktu itu orang diem aja di depan jalan tuh, pegang-pegang slayer, pegang-pegang apa, lewat tuh kan. Tiba-tiba ada gerombolan abang-abangan, akang-akangan, lewat tuh, naik kolbak, naik mobil pick up gitu. Akhirnya, dengan pola pikir orang yang udah matang, Gue tahu cerita ini. di umur 10 tahun, Gue tahu cerita. 10 tahun apa, enggak deh, belasan lah. 2014 tuh kita SD ya? SD. Itu Kelas 4 SD. orang naik. Ya, berarti antara umur 10 tahun gitu lah. Tanpa tahu itu siapa. Tanpa tahu itu siapa, orang naik. Waktu itu ke Gasibu. Jauh dong. Jauh. Terus? Seru, tapi seru. Jadi setiap benar-benar kan suka ngumpul tuh di jalan-jalan, diberhentiin dulu. Kita nyanyi dulu halo-halo Bandung apa, jalan dikit, nyanyi lagi, jalan dikit, nyanyi lagi. Long story short, sampailah di Gasibu. Di Gasibu, orang inget banget kayak ada level panggung kecil gitu, Ridwan Kamil lagi ngomong. RK lagi ngomong. Masih dia ya pas itu ya. Masih dia, wali kota, masih dia. Lagi ngomong kayak ya terima kasih, akhirnya alhamdulillah kita juara gini-gini dan seru nonton. Akhirnya kan kita, nah waktu itu orang tuh sekitar 6 sampai 7 orangan lah pegang-pegangan tangan. Keputus. Oke. Orang sama teman orang berempat, sisanya pisah tuh. Akhirnya kepisah. Selayaknya anak kecil, orang nangis. Orang nangis di situ. Nangis, akhirnya ketemu sama orang, inget banget dibeliin ulen bakar, ketan bakar, kalau nggak tahu ulen itu ketan bakar, dibeliin ketan bakar, makan dulu karena lapar dan lain-lain, teman orang ada yang muntah-muntah apalah, anak kecil. Akhirnya kita berpisah di situ. Ada yang pulangnya jalan kaki dari Gasibu ke rumah, belasan kilo tuh. Orang yang pengecut kala itu memilih untuk diem. Akhirnya kakak orang nyusulin, dan tau apa yang dia lakuin? Apa? Ridwan Kamil lagi ngomong di situ, dia ngumumin nama orang. Aldo. Ada yang namanya Aldo pakai baju ini, baju warna putih, belakangnya disablon Viking. Orang pakai baju itu, orang masih ingat. Bawa Slayer Persib. Nggak ketemu. Akhirnya orang dianterin sama orang nggak dikenal. Siapapun, kalau Bapak nonton, terima kasih banget karena akhirnya saya bisa berkuliah di sini ini karena Bapak. Dan Terima masih kasih hidup banget. Dan masih hidup sampai sekarang itu karena Bapak. Dan orang disambut banget di rumah kayak
kemana wae dan lain-lain gitu katanya. Tapi emang bener-bener ya, Pams, maksudnya ngomongin supporter gak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Gak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Bahkan di tempat gue tinggal dulu di Depok. Kalau Bandung kan berarti baru kemarin ya. Iya. Baru kemarin juara ya. Back to back, bos. Back to back sih ya, bener back to back. Kalau di Depok, padahal masih Jawa Barat ya. Iya. Katanya kan Persib tuh bukan persatuan sepak bola Bandung doang. Iya, tapi Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Heeh. Depok Jawa Barat juga dong. Sebenarnya. Tapi di Depok tuh mau lu sepanjang jalan, mulai dari Margonda sampai ujung, Oke. di dinding-dindingnya bakal tulisannya Persija Jakarta 1928. Rival tuh. Padahal masih Jawa Barat. Iya. Dan itu nanem banget di gue pas kecil. Bokap gue tuh kan dari Cianjur. Bokap gue tuh dari Cianjur. Otomatis dukungnya Persib dong. Cuman karena gue kecilnya di Depok dan hampir semua teman-teman gue tuh wah Persija semua. Oke. Anak kecil tuh bajunya Jackmania, Cok. Yang gini nih, logonya kayak gini. Iya, gini Ya kan? Logonya kayak gini kan. Semuanya Jackmania. Pada saat itulah gue menanyakan, sebenarnya nih gue harus dukung siapa? Krisis identitas. Mana krisis identitas tuh? Bahkan sepupu gue juga Jackmania, bro. Oke. Dan teman-teman gue banyak yang Jackmania. Itu seru tuh kalau ditelisik lagi tuh. Asli. Kalau diobrolin lagi. Karena rivalitas kedua ini ya, sampai ada teman orang, dia sama magang, liputan. Dia ngedukungnya Persib, tapi dia magangnya di Jakarta. Oke. Kala itu dia ngeliput Persib versus Persija. Tahun lalu lah. Nah, pas ngeliput, dia tuh nggak sengaja. Nggak sengaja apa? Nggak sengaja nyebut, kan sebenarnya ejaan Persija tuh Persija. Rata-rata orang Bandung kan nyebutnya kalau Persib, jadinya Persija. Oke. Dia lagi ngewawancara. Terus diwawancara, bagaimana pandangannya terhadap permainan Persija kali ini? Langsung ditanya sama orang. Dari Bandung ya katanya. Panik dia. Panik. Sama halnya kalau misalkan orang Jabodetabek nih, Jackmania lah. Persib kan. Nah, kalau dia sampai bilang Persib fix, itu pasti Jabodetabek tuh pasti. Bukan orang Bandung gitu. Gue aja pernah tahun lalu, tahun lalu, gue lagi nganterin bokap sama nyokap gue ke stasiun kan. Sekarang gue kan tinggalnya di Bandung kan. Oke. Tapi plat nomor mobil gue B. Meskipun sekarang darah gue biru, guys. Oke. Sekarang darah gue biru. Nggak tahu kalau udah lulus dari kampus ini ya, gue nggak tahu. Karena gue nggak yang fanatik banget, cuman gue nonton sepak bola Indonesia, seru. Gue nganterin orang tua gue ke stasiun di hari yang sama Persib pawai. Konvoy. Tahun lalu. Oke. Tahun lalu. Dengan plat nomor B itu di mobil. Gimana caranya supaya gue bisa pulang sampai rumah dengan selamat? Karena sebenarnya nggak kenapa-napa juga sih. Cuman kita parno aja kan. Aduh, takutnya gimana? Gimana? Gue pakai jersey Persib sih. Dan mobil gue belakangnya gue kasih bendera. Viking. Udah tipikal plat B, kalau belakangnya ditutupin, udah pasti tuh. Iya. Kan gue bisa bilang nanti, saya Viking Depok. Kalau nggak langsung aja ngomong Sunda, kumaha Kang? Nah, kumaha Kang? Aman. Nah, cuman gue penasaran sama yang teman-teman kita, kan pasti kan ada juga yang dari Jakarta. Ada yang dari Bekasi, ada. Depok, itu banyak juga kan yang Persija juga kan. Nah, gue tuh penasaran gimana mereka di Bandung ya, yang kultur bolanya tuh kental banget. Apalagi pendukungnya rival misal. Misal, lu deh, punya nggak temen yang ngedukung Persija? Di Jack, temen Jack ada nggak? Banyak. Selain Arif ya. Oh iya, Arif. Selain Arif. Dia Jawa Barat tapi Persija. Lu mana sih? Purwakarta ya? Purwakarta. Parah. KDM kecewa sama lu. Itu. Padahal kan KDM bilang sekarang lagi membenahi Gasibu katanya. Tuh. Kan? Itu buat konvoy. Gue banyak temen. Kenalin dong. Boleh. Bawa ya ntar ya. Boleh. Orang juga bawa. Nah, ini orang mau coba bawa teman orang yang bobotoh banget. Apa? Viking. Kalau misalkan Mane ngomong darah orang biru, orang juga ngomong darah orang biru, dia lebih biru kayaknya. Karena Mane punya temen yang Jackmania, orang punya temen yang bobotoh. Gimana kalau kita ketemuin nanti? Kita bahas tuh, kenapa yang di Jack, notabene di Bandung,
dia masih kuat tuh Jackmania-nya. Oke. Darahnya masih oren. Oke. Dan bagaimana teman orang yang bobotoh banget nanggepin Menyikapi dia, itu ya? menyikapi dia? Oke. Apakah rasis kah? Apakah jadi tidak menerima kah? Apa gimana? Menarik kan? Menarik sih. Kita temuin ya. Ya udah kalau kayak gitu, karena bentar lagi juga ini udah mulai sore, kita tutup aja buat episode pertama dong. Kita tutup pada episode pertama. Buat kawan-kawan semua yang suka sama video-video kayak gini, jangan lupa nanti nonton episode 2 bareng sama gue Pams. Dan Urang Dobs. Sampai ketemu lagi di Kawan Baru.